Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade. Mudah-mudahan terjumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya kebajikan. Pada hari ini Pak Pemade ingin melanjutkan materi tentang gelombang bunyi, khususnya tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai intensitas bunyi. Notasinya I, satuannya watt per meter persegi. Definisinya, intensitas bunyi adalah jumlah energi bunyi yang menembus bidang secara tegak lurus per detik atau energi yang dibawa gelombang per satuan luas per satuan waktu. Jadi, itu ada energi digambar lurus bidang, maka lihat di sebelah kanannya intensitas I sama dengan E per T per A. Di mana E per T itu adalah daya, sehingga sebelah kanan I menjadi P per A. Nah, biasanya bidangnya itu untuk suara itu atau bunyi adalah berupa luasan bola. Sehingga yang terakhir paling kanan, I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Di mana Pi-nya 3,14, R itu adalah jarak radius dari sumber bunyi. I adalah indeks gelombang, satuannya watt per meter persegi, P daya dalam watt, A luas bidang, meter persegi, biasanya berupa bola, 4 per kuadrat, R jarak satu titik ke sumber bunyi. Intensitas bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga untuk dua titik, untuk jarak yang berbeda, I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. I1 intensitas pada jarak R1, I2 intensitas pada jarak R2. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk memperkuat pemahaman intensitas bunyi. Mari kita lanjutkan. Lihat contoh berikut. Diketahui kekuatan suara 12 kali 10⁻5 watt melewati permukaan berlebar seluruh luas seperti gambar. Luas permukaan tersebut adalah 4 meter persegi dan 12 meter persegi. Jadi, tentukan intensitas bunyi di setiap permukaan. Jadi, dalam hal ini, P-nya 12 kali 10⁻5, A1-nya 4 meter persegi, A2-nya 12 meter persegi. Ditanyakan I1 dan I2. Kita lihat sesuai dengan rumus yang tadi, I1 P per A, 12 kali 10⁻5 watt per 4 meter persegi. Hasilnya 3 kali 10⁻5 watt per meter persegi. Sedangkan pada luasan yang kedua, I2, P per A2 sama dengan 12 kali 10⁻5 watt per 12 meter persegi. Hasilnya adalah 1 kali 10⁻5 watt per meter persegi. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik-adik kita lanjutkan soal yang lain tentang masih berkaitan dengan intensitas bunyi. Dari data yang ada, intensitas bunyi pada jarak 10 meter adalah 25,4 watt per meter persegi. Berapa besar intensitas pada jarak 50 meter? Jadi diketahui I1 25,4 watt per meter persegi, R1-nya 10 meter, R2-nya 50 meter. Ditanya I2, ingat tadi bahwa intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. I1 berbanding I2 sama dengan R2 kuadrat berbanding R1 kuadrat. Masukkan angka-angkanya. 25 kali 10⁻4 watt per meter persegi berbanding I2 sama dengan 50 kuadrat berbanding 10 kuadrat. Coret nolnya. Jadi tinggal 25 10⁻4 watt per meter persegi berbanding I2 sama dengan 25 banding 1. Jadi I2 sama dengan 25 kali 10⁻4 watt per meter persegi per 25, hasilnya adalah 10⁻4 watt per meter persegi. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita lanjutkan tentang taraf intensitas bunyi. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai taraf intensitas bunyi. Notasinya TI, satuan del, disingkat dengan B, atau desibel, disingkat dengan dB. Definisi taraf intensitas bunyi adalah nilai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Ada dilihat dalam kotak.
TI sama dengan 10 log I per I0. Di mana I ini adalah intensitas sumber bunyi, I0 ini adalah intensitas ambang pendengaran. Nah, dilihat yang di bawahnya, tarik intensitas N buah sumber bunyi. TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. TI1 itulah taraf intensitas sebuah sumber bunyi. TIN itulah taraf intensitas N buah sumber bunyi. N itu adalah banyaknya sumber bunyi yang dibunyikan secara bersamaan. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara taraf intensitas dengan jarak? Nah, beda taraf intensitas antara dua titik, jarak berbeda dari sumber bunyi bisa dituliskan bahwa TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R1 per R2. Jadi begitu adik-adik, mari kita lihat yang berikutnya untuk memperkuat tentang taraf intensitas bunyi. Selamat menyimak. Mari adik, untuk meningkatkan pemahaman tentang taraf intensitas, kita lihat contoh soal berikut. Ini ada intensitas sebuah sumber bunyi adalah 10⁻5 watt per meter persegi. Bila harga ambang pendengaran 10⁻12 watt per meter persegi, berapa besar taraf intensitas sumber bunyi tersebut? Dari data yang ada diketahui I 10⁻5 watt per meter persegi, I0-nya 10⁻12 watt per meter persegi, ditanyakan TI. Jawab sesuai dengan rumus yang tadi, TI sama dengan 10 log I per I0. Sama dengan 10 log 10⁻5 watt per meter persegi per 10⁻12. Jadi min 12 naik, jadi min 5 plus 12, jadi 7. Jadi 10 log 10,7 hasilnya adalah 7 kali 10 yaitu 70 dB. Jadi itu adik, tidak terlalu sulit, yang penting di sini logaritmanya memahami dengan baik. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh yang lain tentang taraf intensitas. Dari data yang ada, kita lihat seorang anak berteriak di tengah lapang dan menghasilkan taraf intensitas 60 dB. Diukur dari jarak 10 meter. Jika ada 10 orang anak berteriak dengan intensitas bunyi yang sama dan diukur dari jarak 10 meter, itulah taraf intensitas anak-anak tersebut. Jadi data yang ada, TI1 sama dengan 60 dB. N-nya 10. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi, TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Jadi saya masukkan angkanya, 60 dB tambah 10 log 10. 10 log 10 itu hasilnya 10. Jadi TI 10 sama dengan 60 dB ditambah 10 dB. Hasilnya 70 dB. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Untuk meningkatkan pemahaman tentang intensitas taraf intensitas, silakan dicoba soal berikut. Saya akhiri tentang pembicaraan tentang gelombang bunyi. Jangan lupa komen dan subscribe. Selamat mengikuti materi berikutnya. Sampai jumpa.